Baik Bapak Ibu semuanya, tadi ada Ibu Maria Riniati dari Siak ya, Nusa Tenggara Timur. Oke, kita lanjut. Pak Nur, Ibu Nur Ahmadi, betul ya? Lalu ada Ibu Dorce Kilam, ada Ibu Ani Sumarni, ada Ibu Warda, dan ada Ibu Tiwi Reskiana. Baik, kita mulai saja ya, Ibu-ibu. Di sini ada bapak-bapak nggak? Saya boleh dibuka nggak kameranya sebentar? Saya mau melihat ini apakah ada bapak-bapaknya atau ibu-ibu semuanya? Sebelum kita mulai buka satu-satu, tugas satunya Bapak Ibu semuanya. Ayo, sebentar saya cek tugas satunya dulu ya. Saya terakhir lihat itu sudah ada beberapa sih yang mengirim. Oke, sudah berdelapan yang mengirim ya, sebentar. Oke. Nah, oke, Ibu Tiwi Reskiana. Halo Ibu. Oke, baik. Kita mulai ya. Oke. Nah, pada web yang sebelumnya saya sudah paparkan bagaimana sih contoh kita itu struktur dari artikel ilmiah yang nantinya dapat kita gunakan sebagai tugas pada mata kuliah Karil ya. Nah, tugas akhir di mata kuliah Karil. Nah, pada web 1 juga kita sudah sama-sama ini berdiskusi bagaimana sih caranya mengerjakan tugas 1. Nah, sekarang kita akan cek bersama nih tugas 1 masing-masing apakah sudah sesuai atau belum. Begitu ya. Coba saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, saya share window dulu. Kita akan lihat satu-satu mulai dari Ibu Warda Taslim. Ya, Ibu Warda Taslim, kita lihat dulu. Oke, mana Ibu Warda? Bisa terlihat nggak sharing saya? Belum ya, ada. Oke ya, sudah ya. Oke, nah di sini Ibu Wardah, ayo coba Bu Wardah bisa dibaca apa yang saya sharingkan ya. Coba Bu Wardah sampaikan judul artikel Ibu Wardah. Ibu bacakan coba. Ada buku nak? Ada kelihatan Bu? Nggak kelihatan? Judulnya. Iya. Nah. Pak, gambar alarm di situ. Nampak nggak ini yang saya share? Saya sharing tugas satunya Bu Wardah. Apakah rekan-rekan mahasiswanya melihat yang saya sharingkan? Di situ muncul Bu, cuma Wardah Taslim sama yang mengirim tugas Bu yang muncul. Tidak ada itu yang Oh, sebentar. Saya stop sharing dulu, saya buka dulu. Bentar ya. Oke. Nih, baru nampak ya? Oh iya Bu. Nah, silakan. Apa judulnya, Bu? Upaya peningkatan hasil belajar matematika melalui model pembelajaran problem solving di kelas 3 SD Negeri 063. Oke, mengapa Ibu mengambil judul ini? Boleh tahu, Bu? Silakan dijelaskan alasan mengapa Ibu ambil judulnya tentang upaya peningkatan hasil belajar matematika melalui model pembelajaran problem solving di kelas 3 SD. Kenapa, Ibu? Itu yang kepikiran Bu, mudah. Oh, itu yang mudah. Oke, baik. Nah, kira-kira ini materi apa yang rencananya nanti mau Ibu gunakan di artikel Ibu? Materi bangun datar ya? Ya, materi bangun datar. Oke. Di PKP apakah judulnya sama? Belum Bu, karena PKP belum buat judul Bu. Oh, PKP belum buat judul. Oke. Nah, baik rekan-rekan mahasiswa semua, ini adalah judul artikel rencana ya, judul artikel rencana oleh Ibu Wardah Taslim mengangkat judul tentang upaya peningkatan hasil belajar matematika
melalui model pembelajaran problem solving di kelas 3 SD Negeri 063. Nah, di sini bisa dilihat rumusan masalah yang Bu Wardah buat. Ada dua nih. Yang pertama, bagaimana cara menerapkan model problem solving pada materi bangun datar, dan yang kedua bagaimana peningkatannya. Karena ini PTK masih oke ya, artinya dua-duanya nanti dalam bentuk deskripsi ya. Oke, bisa juga ditambahkan bagaimana aktivitas belajar siswa juga bisa. Oke, sekarang kita masuk ke judul artikel. Untuk referensi ya, di sini sudah ada minimal 5, Bu Wardah sudah buat sampai 6. Ini cukup bagus ya Bu ya. Perhatikan referensi ini harus menyangkut dari judul ya. Berarti nanti ada kaitannya dengan model problem solving gitu ya. Ada kaitannya dengan belajar matematika atau ada kaitannya dengan bangun datar begitu ya. Nah, kita lihat di artikelnya satu-satu. Untuk artikel pertama, ya sesuai ya menggunakan konsep bangun datar. Artikel kedua juga oke. Artikel ketiga oke. Keempat oke. Kelima dan keenam. Kita lihat di sini referensinya harus 5 tahun terakhir ya Bapak Ibu rekan mahasiswa. Jadi kalau misalkan kita 2024 berarti 2019 atau 2018 masih oke lah ya, 2018 masih oke. Nah, kalau bisa minimal sekali 2018 ya Bapak. Jangan terlalu jauh sekali, terlalu lama, terlalu tua referensinya. Nah, ini referensinya 2018, ini 2019, ini 2020 ya. Oke, sudah sesuai dari segi tahun referensinya. Sekarang kita lihat rangkumannya. Oke, rangkumannya bisa Bapak Ibu ambil dari abstrak artikelnya ya. Oke, baik. Dan lebih bagus lagi tidak hanya baca abstrak ya, tapi juga baca artikel keseluruhannya. Sekarang buku. Bukunya masih berkaitan dengan pelajarannya. Ya. Oke. Nah, ini masih terlalu jauh, tapi nggak apa-apa karena buku ya masih bisa lah ditoleransi. Kalau buku nggak apa-apa. Tapi kalau artikel kalau bisa minimal 2018 ya Bapak Ibu ya. 2018. Baik. Baik, kita perhatikan. Paling di bawah. Nah, judul artikel, oke, pendahuluan, oke, metode, oke. Nah, ini pendahuluannya sedikit sekali nih Bu Wardah ya. Kalau bisa nanti di tugas 2, sudah nampak di situ nanti seperti apa kerangka dari artikel Ibu ya. Jadi secara lebih lengkap dan lebih jelas apa sih sebenarnya yang ingin dikaji dalam artikel tersebut. Kalau artikel itu menggunakan hasil belajar matematika siswa khususnya pada materi bangun datar, Ibu sampaikan, Ibu jabarkan, Ibu tuliskan apa sih yang menjadi kendala siswa ketika mengikuti materi bangun datar, apa sih yang menjadi kesulitannya, berapakah hasil belajar siswa selama ini berdasarkan hasil-hasil penelitian dari peneliti pendahulu. Bisa dilihat dari jurnal-jurnal ya, dari artikel jurnal yang menjadi referensi kita. Apakah rendah posisinya, apakah sudah mencapai KKM, atau Ibu, Bapak bisa juga menggunakan hasil observasi yang dilakukan di kelas. Bagaimana sih sebenarnya siswa kita itu memahami konsep bangun datar atau bangun ruang. Baru nanti di bagian latar belakang masalah disajikan juga bagaimana pembelajaran yang dilakukan oleh guru selama ini. Nah, lalu kenapa harus problem solving? Kenapa tidak menggunakan pembelajaran yang lainnya? Apa sih keunggulan dari problem solving? Nah, itu nanti di bagian latar belakang masalah itu dipaparkan ya Ibu Wardah. Nanti di tugas 2 akan lebih jelas. Nanti kita lihat di tugas 2-nya ya. Oke. Nah, metode penelitian juga ini harus dipastikan ya Bapak Ibu memang Bapak Ibu melakukannya dalam bentuk apa? Kita boleh menggunakannya PTK, boleh eksperimen, boleh gitu ya.
Kalau PTK berapa siklus? Nah, itu harus dipastikan 2 siklus minimal atau 3 siklus begitu. Berapa jumlah pesertanya atau respondennya atau subjek penelitiannya gitu ya. Lalu apa namanya? Tes hasil belajar siswanya itu pada materi apa begitu ya. Lalu bagaimana cara perhitungan datanya? Apakah menggunakan statistik deskriptif, menentukan rata-rata hasil belajar siswa, atau bagaimana? Bahkan kalau bisa Bapak Ibu nanti di bagian metode penelitiannya dibuat di situ alur PTK-nya. Ya, alur PTK-nya dari awal, siklus pertama ngapain saja, siklus kedua ngapain saja, siklus ketiga ngapain saja, siklus keempat ngapain saja. Oke, sejauh ini punya Ibu Wardah sudah cukup bagus ya. Kita beri aplaus dulu kepada Ibu Wardah Taslim. Ini luar biasa. Nanti saya berikan komentarnya langsung di tugas 1 ya Ibu Wardah. Oke. Nah sekarang, cuman nanti ditambah di tugas 2-nya harus lebih lengkap lagi di bagian latar belakang masalah dan metode penelitian. Nah sekarang kita lanjut. Saya buka lagi. Masuk ke Ibu Dorce Kilam Imut. Ada orangnya di sini, Ibu Dorce ada. Oke, halo Ibu Dorce. Halo. Ini belum bersuara, Ibu Dorce. Oke, saya coba yang muncul dulu orangnya ya. Jadi bisa langsung kita responsif. Ibu Maria. Ibu Maria. Kita buka dulu punyanya Ibu Maria. Oke. Nah, sebentar. Saya ini dulu, saya screen share dulu. Sebentar. Sebentar. Oke. Kita share. Bisa terlihat punyanya Ibu Maria? Sharing yang saya lakukan? Oke, bisa ya. Oke, perhatikan. Ibu Maria boleh dijelaskan apa nama judulnya, Bu? Bisa dibaca? Silahkan. Ibu, maaf. Maksudnya saya kasih tahu dulu Ibu, ini kan saya pilih judulnya 2 di PKP itu. Terus Pak tutornya suruh saya ambil yang terakhir. Hanya saya sudah kirim di Karil ini. Judul yang pertama bisa nanti saya, maksudnya sebentar ini nanti saya kirim double yang judul yang benar-benar nanti saya ambil untuk PKP. Oke, boleh, enggak apa-apa Bu. Jadi, enggak apa-apa, tidak masalah. Ya, yang penting Ibu ini saya baca dulu yang ada. Iya, harusnya judulnya apa? Boleh disampaikan Bu, judul yang sudah oke. Judulnya itu seharusnya penggunaan metode inquiry based learning untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dengan menggunakan media picture atau media gambar dalam pembelajaran IPA tentang jenis pengungkit kelas 5 SD Kawaluluma, Kabupaten Sika. Panjang ya judulnya ya. Oke, baik. Itu yang sudah diokekan sama PKP ya, tutor PKP-nya ya. Iya, Ibu, saya akan ajukan 2 judul. Jadi yang ini, saya ambil tuh yang terakhir. Untuk rumusan masalahnya minimal 2 ya Ibu Maria, jangan hanya 1 ya. Jadi bukan hanya bagaimana cara, bisa saja nanti Ibu buat bagaimana pembelajaran siswa atau bagaimana penerapan pembelajaran pembelajaran tempat menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan melalui penerapan media gambar. Jadi nanti bayangkan hasil dari atau jawaban dari rumusan masalah itu nanti di bagian hasil dan pembahasan itu nanti Ibu jabarkan cara Ibu melakukan pembelajaran menggunakan media gambar. Ibu ceritakan apa langkah pertama yang dilakukan, lalu selanjutnya bagaimana, lalu selanjutnya bagaimana. Baru nanti di rumusan masalah kedua,
rumusan masalah keduanya itu nanti baru Ibu tuliskan yang ini, bagaimana peningkatan. Jadi bukan bagaimana cara untuk meningkatkan. Jadi ini salah, rumusan masalahnya perlu direvisi ya Ibu Maria. Oke, ini saya bikin ini. Jadi seharusnya ini saya kasih ya sedikit catatan. Izin saya buat dalam bentuk warna merah biar nanti berbeda. Jadi bisa dibuat 2 minimal rumusan masalahnya. Jadi bagaimana penerapan media gambar pada pembelajaran tentang tempat menyimpan makanan pada tumbuhan. Ya, untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Jadi, poin untuk di rumusan masalah pertama adalah Ibu Maria nanti itu menjabarkan langkah-langkah pembelajarannya. Baru nanti setelah itu masuk di rumusan masalah 2. Apa itu? Bagaimana peningkatan motivasi belajar peserta didik setelah diberikan penerapan pembelajaran menggunakan media gambar pada materi atau pada terkait. Ini tempat menyimpan makanan itu maksudnya apa? Materinya atau bagaimana? Iya, materi. Nah, materi ya. Jadi bisa lebih singkat aja materinya, Bu. Jangan terlalu panjang gitu ya. Jadi bisa nanti 2 rumusan masalah ini tinggal disesuaikan aja nanti dengan judul yang baru ya. Jadi minimal rumusan masalah itu ada 2. Yang pertama terkait tentang proses pembelajarannya. Yang kedua terkait tentang peningkatan motivasi belajarnya gitu ya. Jadi yang poin untuk yang pertama itu berkaitan tentang prosesnya, terkait tentang proses pembelajaran. Baru nanti pada rumusan masalah kedua terkait tentang peningkatan motivasi belajar. Gitu ya, terkait tentang peningkatan motivasi belajar. Oke, bisa dipahami Bu Maria? Bisa Ibu, nanti saya perbaiki. Iya, oke. Baik, itu yang pertama. Ini juga berlaku untuk Bapak Ibu yang lainnya ya. Oke, nah untuk referensi jurnalnya, oke minimal 5, masih berkaitan dengan motivasi belajar, oke ya, motivasi belajar oke, media gambar sesuai, lalu di sini motivasi belajar sesuai, pokoknya harus sesuai dengan apa yang memang kita lakukan penelitiannya gitu ya, ini sudah oke, sudah oke. Nah, untuk kita lihat berikutnya apa, nah ini tahunnya mana? Nah, coba kita lihat ke bawah. Ada nggak tahunnya? Nah, belum ada ya, Bu. Jadi kan saya kirim di grup itu ada template tugas 1 ya. Jadi nanti di situ ada di bagian bawah sini harusnya tahun terbitnya gitu ya. Nah, di sini harusnya ada tahun terbitnya. Tahun terbit. Kira-kira tahun terbitnya tahun berapa nih ya? Minimal 2018 untuk artikel jurnal ya. 2018 maksimal ya pastinya ya yang paling inilah yang paling terbaru. Gitu ya, yang paling terbaru. Nah, untuk buku juga sama. Bukunya buku apa ini Bu Maria? Kita kan nggak tahu ini buku apa. Ini kayaknya bukan buku ya. Ini kayaknya artikel jurnal. Atau gimana nih Bu Maria? Ya Ibu, saya juga masih bingung untuk itu waktu kerja. Rangkuman ini mungkin rangkuman jurnal ini Bu, rangkuman artikel. Nah, ini kayaknya rangkuman artikel dari yang atas kan? Iya. Ya. Jadi yang bukunya belum ada nih. Nah, harusnya seperti tadi punya Bu Wardah. Ya, harusnya tadi seperti punya Bu Wardah ya. Ibu, nanti saya minta tolong ini tuh. Soalnya saya punya anak juga ada sakit-sakit nanti. Minta tolong Ibu Wardah punya nanti. Saya mau minta Ibu Wardah tolong kirimkan saya supaya saya lihat tuh contoh-contoh. Oke, boleh Bu. Nanti saya izin Bu Wardah ya, saya boleh kirim ke grup nanti sebagai contoh untuk tugas 1, boleh Bu Wardah? Iya Bu.
Oke, boleh ya. Baik. Baik, Bapak Ibu semuanya, itu untuk oke. Baik. Itu untuk Ibu Maria. Sampai di sini bisa dipahami, Bu? Bisa, Ibu. Ya, artinya sudah tahu mana yang salah, mana yang perlu diperbaiki. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Siapa lagi yang ada di sini? Ada Ibu Tiwi Reskiana yang stay on ya. Sebentar, saya buka dulu. Oh, Bu Tiwi kok belum ada? Ayo nih gimana nih Bu Tiwi? Silakan. Mana ini klarifikasinya Bu Tiwi, mengapa? Sebelum saya nyanyi mengapa gitu ya kan? Boleh Bu, silakan. Bu, nggak kedengeran suaranya Bu. Insya Allah rapelan. Insya Allah rapelan. Belum diupload. Kenapa Bu? Susun tadi belum diupload. Nah, kenapa harus dirapel Bu? Karena ada beberapa saya buat, cuman belum yakin mau diupload yang mana yang mau diambil karena dari hasil penelitian kelas memang belum ada yang sempat saya upload. Oh begitu. Masih saya simpan di Word. Oke, nggak apa-apa. Tapi tadi sudah bisa ditangkap ya? Kira-kira nanti apa yang mau dikerjakan? Karena harapannya gini loh Bapak Ibu, harapannya nanti Bapak Ibu sudah ngerjakan tugas 1 nih. Nah, supaya kenapa sih harus saya suruh satu-satu dikerjakan supaya nanti nggak numpuk gitu ya. Karena nanti tugas 4, tugas 3 sudah bentuknya artikel utuh gitu. Jadi tugas 1 sama tugas 2 itu masih belum artikel utuh, masih dalam bentuk kerangka kasarnya. Baru nanti di tugas 3 baru nanti bentuknya sudah pakai template artikel khusus begitu. Jadi nanti kalau misalkan belum diselesaikan dari tugas 1, tugas 2 gitu ya, numpuk ya apa yang mau dibuat di tugas 3 gitu. Jadi masih ada kesempatan ya, belum tertutup ya. Jadi seperti Bu Maria tadi kalau mau dilakukan perbaikan masih bisa ya Bu Maria gitu. Begitu juga Bu Wardah kalau mau ditambahkan tadi bagian latar belakang. Tapi kalau Bu Wardah saya rasa sudah cukup sih, nanti diperkuat di tugas 2-nya saja. Tapi khusus Bu Tiwi ini harus nih ya, kalau bisa dalam minggu Bu ya, tugas 1 dulu. Nah, nanti minggu depannya baru tugas 2 gitu ya. Bu. Baik. Supaya nanti Bapak Ibu nggak keteteran, itu saja sih. Nah, oke, kita lanjut. Ini saya bukanya punyanya Ibu Dorce. Oke ya, sebentar. Ibu Dorce, halo Ibu Dorce. Oke. Nah, ini untuk Ibu Dorce Kilam Imut, judulnya tentang upaya meningkatkan. Sebentar. Baik. Bisa dilihat kan Bapak Ibu, upaya meningkatkan hasil belajar matematika siswa melalui metode The Power of 2 and 4 pada materi pengukuran di kelas 2 SD Negeri 005 Sungai Boh Kabupaten Malinau. Oke. Nah, untuk rumusan masalahnya ini sudah oke ya. Aktivitas, sikap, peningkatan sudah oke. Kita lihat di judul. Di judulnya juga berkaitan dengan the power of 2. Oke, sudah pas ya. Ada kaitan dengan materi ajar yang diajar ataupun model pembelajaran atau metode yang mau kita pakai dalam penelitian kita. Jadi memang referensinya itu harus sesuai gitu ya. Kalau tiba-tiba nanti referensinya tentang project based learning ya kan nggak sesuai gitu ya. Tahunnya juga sudah sesuai, ini oke banget, tahunnya tahun terbaru. Ini bisa dicontoh Ibu Maria, bisa dilihat ya. Jadi begini ya, tampilan untuk tugas 1 ya Ibu Maria contohnya. Ini rangkuman hasilnya. Oke, sudah. Ibu tolong buat di grup, kirim kasih supaya saya buat. Baik Ibu, ini judul buku, ini ya tadi Bu Maria kurang di sini ya, kurang di buku ya, tapi jangan diambil punyanya Ibu Dorce, harus cari yang lain ya. Ya Ibu, nanti judulnya juga lain-lain toh, hanya minta respon. Siap, mantap, oke. Nah untuk kerangka penulisannya oke, pertama ya, penulisan ini masih cukup ringkas, nanti bisa dijelaskan lebih di tugas 2. So far so good untuk punya
Dorce Kilam. Sekarang kita lanjut. Punyanya Ibu siapa lagi ini? Bapak Nur Ahmadi. Atau Ibu ini ya, saya lupa. Nur Ahmadi. Nur Ahmadi mana ini ya? Ani. Lalu nanti setelah itu Ibu Ike Rizky, baru yang terakhir Ibu Ani Sumarni. Coba kita lihat Ibu Ani Sumarni, oke. Ibu Ike Rizky, oke, sudah. Baik. Chat, ada apa? Oke, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ibu atau Bapak Nur Ahmadi. Bapak kayaknya nih ya, boleh dikonfirm ini Bapak atau Ibu, saya lupa toh. Di chat aja, nggak apa-apa. Oke ya, kalau memang susah, nggak apa-apa. Oke. Baik. Kita lanjut punyanya Bapak Ibu Nur, oh Bapak. Iya. Oke, kita lanjut punyanya Bapak Nur Ahmadi ya. Oke, kita buka dulu punyanya Bapak Nur Ahmadi. Ini saya tutup dulu punya Bu Dorce, masuk punyanya Bapak Nur Ahmadi. Izin saya share screen kembali punyanya Bapak Nur Ahmadi biar sama-sama kita kaji sama-sama ya, kita bahas sama-sama. Nah, di sini judulnya upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA. Ini nggak usah pakai pada lagi ya. Jadi pada mata pelajaran IPA topik alat pernapasan pada manusia. Jadi kalau memang seperti ini nggak usah pakai pada mata pelajaran, gini aja, upaya meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 SD negeri, kelas 5-nya nanti belakang aja. Upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada topik alat pernapasan manusia melalui penerapan model pembelajaran quantum learning pada siswa kelas 5 SDN 003 Kuaro gitu ya, biar nanti tidak terlalu panjang judulnya ya Pak Ahmadi. Lalu untuk rumusan masalahnya ini juga kurang, jadi harus ada tambahan satu lagi, minimal 2 kalau bisa. Jadi tidak hanya bagaimana upaya peningkatan, juga bicara tentang proses ya, bagaimana proses pembelajaran menggunakan model quantum learning pada materi topik alat pernapasan manusia. Oke, judul artikelnya sudah oke tentang quantum learning ya. Oke, nah kita lihat di tahunnya ini ada satu tahunnya cukup lama ini Pak Ahmadi. Kalau bisa nanti diganti, jangan 2014 ya Pak ya. Kalau bisa minimal 2018. Ya, ini juga sama ini. Terlalu jauh Pak, 2013 kelamaan. Kalau bisa nanti Bapak ambil yang tahun 2018. Gitu ya Pak Ahmadi ya. Lalu untuk buku, oke, untuk buku kita lihat tahunnya, mana tahun bukunya ini. Oke, untuk buku, tahunnya belum ada ya Pak Ahmadi ya, ini tahun berapa? Diberikan informasi nanti ya Pak ya, boleh nanti direvisi untuk tugas satunya, atau nanti bisa dikonfirmasi di tugas 2. Tahunnya tahun berapa untuk referensi bukunya. Oke, nah untuk rangka penulisan, nah ini abstrak pendahuluan diisi Pak, minimal pendahuluannya itu apa kira-kira gitu ya. Lalu metodenya itu apa kira-kira, itu aja. Jadi rumusan masalahnya apa, pendahuluannya apa, metodenya apa. Supaya nanti punya arah ketika nanti mengerjakan tugas 2. Oke ya Pak Ahmadi ya, saya stop sharing itu untuk Pak Ahmadi. Kalau ada yang mau dipertanyakan boleh via chat ya Pak Ahmadi ya, karena kan agak susah untuk on mic ya. Oke, kita lanjut untuk Ibu Ike. Ibu Ike. Oke. Halo Ibu Ike. Kedengaran suara Ibu? Kedengaran ya? Oke, kita buka punya Bu Ike dulu. Nah, oke, meningkatkan hasil belajar IPS. Nah, ini sama seperti Pak Ahmad ini, Bu Ike. Kalau bisa ini di ujung aja diletak. Nah, siswa
siswa pada siswa kelas 5 SD Negeri 2. Wawoni Timur. Gitu ya, di belakang aja ini. Ini meningkatkan hasil belajar IPS materi pokok pergerakan nasional Indonesia melalui penerapan model pembelajaran kooperatif TP Jikseu pada siswa kelas 5 SD Negeri 2 Wawoni Timur. Jadi subjeknya di ujung aja diletak ya Bu ya. Ini juga sama. Siswanya di belakang aja diletak gitu ya. Bagi siswa atau pada siswa. Nah, sama seperti Bapak Ahmadi tadi, tambah satu lagi, Bu. Ini harusnya bisanya di nomor 2 deh, gitu ya. Ini rumusan masalah yang kedua. Ibu harus buat juga rumusan masalah yang pertama tentang proses. Jadi, saya kasih contohnya di sini bagaimana proses pembelajaran model kooperatif tipe Jikseu materi bla 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 dalam meningkatkan hasil belajar IPS. Siswa bla 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 bla, siswa kelas berapa. Baru nanti kita bicara tentang peningkatannya. Jadi minimal ada 2, ada prosesnya, ada peningkatannya. Kalau Bapak Ibu ingin melakukan pengkajian tentang aktivitas belajar siswa juga bisa. Gitu ya. Jadi minimal 2, nggak boleh hanya 1 rumusan masalah, terlalu sedikit. Oke, nah untuk artikel jurnal sudah penilaian hasil belajar, upaya meningkatkan ini Jikseu. Ini kenapa penilaian hasil belajar Bu? Mau diambilnya? Apakah ada kaitannya dengan judul kita? Nah, ini Jikseu oke, ini Jikseu oke, ini inquiry. Kenapa pakai inquiry, Bu? Jadi, judul artikelnya itu harus ada kaitannya dengan apa yang akan kita lakukan penelitian di apa yang akan kita lakukan pada penelitian kita. Dampak dari judul bisa berkaitan dengan materi pokok, bisa berkaitan dengan ini ya, bisa berkaitan dengan ini atau bisa berkaitan dengan ini. Antara 2. Ya, berkaitan dengan materi pokoknya yang mau kita ajar ataupun berkaitan dengan model pembelajaran yang kita gunakan. Itu untuk koreksi kepada Ibu ini ya, kepada Ibu Ike ya, Bu Ike ya. Jadi kalau bisa untuk 2 referensi ini bisa diganti. Ya, untuk tahunnya sudah oke. Oke ya. Nah, ini juga sama nanti disesuaikan kembali setelah diganti, sesuaikan dengan ini ya, dengan judul. Artikel 3 sama artikel 5 saya rasa masih bisa untuk kita revisi lagi. Oke, untuk buku masih oke ya. Untuk buku tahunnya tahun berapa ini untuk buku? Belum ada ya tahun untuk buku ya. Nanti bisa ditambah tahun bukunya tahun berapa ya. Kalau bisa bukunya juga jangan terlalu lama. Lalu untuk kerangka juga, kerangkanya masuk belum Ibu. Jadi tuliskan judulnya apa. Abstraknya nggak usah, karena kita nggak punya abstrak. Latar belakangnya apa, diberikan penjelasan sedikit. Mengapa alasan Ibu menggunakan judulnya seperti itu. Lalu metodenya misalkan PTK, rencananya mau berapa siklus, di sekolah mana, begitu ya Bu Ike ya. Seperti contohnya punya Ibu Wardah ataupun punyanya Ibu siapa tadi? Punyanya Ibu, tuh saya cepet banget namanya ya. Punyanya Ibu Dorce. Ya, aduh, nampak kalinya sudah tua. Minta maaf ya Ibu-ibu ya, Bapak Ibu. Oke, itu tadi punyanya Ibu Ike. Jadi sedikit perbaikan Bu Ike ya. Kira-kira bisa nggak diperbaiki minggu ini deh, gitu. Ini masih hari Selasa. Jadi tinggal upload ulang aja. Yang ini jangan dihapus. Jadi Ibu upload lagi aja, kan bisa 2 kali upload kan? 2 kali ya, upload. Jadi biar nampak ada perbaikan dari yang pertama. Begitu juga dengan Ibu Maria tadi yang sudah diupload jangan dihapus. Tinggal diupload tambahan lagi aja. Oke Bu Maria, jadi nanti terrekod di sistem bahwa kita bukan terlambat mengirimkan, kita mengirimkannya di awal-awal tapi hanya kita lakukan perbaikan.
Mungkin itu untuk Ibu Ike. Ada pertanyaan Bu Ike kira-kira sebelum saya stop share menuju yang lain? Enggak ada, Bu. Nggak ada. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut punyanya Ibu Ani Sumarni. Ibu Ani Sumarni, halo. Apa masih ada di tempat? Oke, Ibu Ani Sumarni. Saya izin share punyanya Ibu Ani Sumarni. Oke. Nah, ini judulnya tentang peningkatan hasil belajar siswa menggunakan model problem based learning pada mata pelajaran matematika materi pecahan sederhana. Oke, cukup simpel dan cukup sederhana tapi terstruktur ya. Untuk rumusan masalahnya ini ada perbedaan hasil belajar nih, berarti pakai eksperimen kah Bu Ani? Mana nih Bu Ani Sumarni? Halo Bu Ani Sumarni. Suaranya belum kedengaran. Kalau memang kesusahan untuk berbicara pakai mic, boleh via chat aja, nggak apa-apa. Via chat, nggak ada masalah. Halo? Via chat aja seperti Bapak Nur Ahmadi tadi, ngeresponnya nggak masalah juga. Halo Ibu. Halo. Nah, ini kira-kira pakai apa Bu? PTK atau pakai eksperimen ya? Ini rencananya pakai PTK, Bu. Pakai PTK eksperimen? PTK, Bu. Kenapa ada rumusannya seperti ini, Bu? Perbedaan hasil belajar ini gimana ini? Tahu ya? Di situ rumusan masalahnya kan ada perbedaan hasil belajar. Kenapa Ibu melakukan perbedaan hasil belajar antara konvensional dengan yang tidak konvensional? Ini kan biasanya itu kalau seperti ini itu untuk eksperimen membandingkan dua hal. Kalau untuk PTK nggak seperti itu. PTK itu yang pakai siklus itu kan, Bu? Iya, pakai siklus. Jadi dia tidak melakukan, dia pun membandingkan pun hanya perbandingan siklus 1. Apakah sudah memenuhi kriteria? Kalau belum, kita lakukan refleksi, perbaikan, baru nanti kita lakukan lagi kan siklus kedua. Begitu seterusnya sampai nanti kriteria yang kita tetapkan itu biasanya KKM ya. Mencapai KKM 80 atau 80% biasanya begitu. Atau apalagi kriteria yang kita gunakan untuk PTK untuk siklus tersebut. Kalau sudah memenuhi, maka sudah selesai siklusnya. Jadi tidak ada kata perbedaan dengan konvensional karena kalau kita membedakannya antara model A dengan model B itu biasa, itu ciri khas dari eksperimental. Gitu, Bu. Jadi mungkin ini bisa direvisi. Jadi mungkin ini sudah pas kalau yang pertama bicara tentang proses. Jadi jangan pakai apakah ya, Bu. Untuk PTK itu kan sebetulnya deskriptif. Jadi bagaimana gitu. Bagaimana? Bagaimana penerapan gitu. Baru nanti berikutnya bagaimana peningkatan. Bagaimana nomor 2-nya diganti dengan rumusan masalah bagaimana peningkatan hasil belajar siswa setelah diberikan penerapan model PBL pada mata pelajaran matematika materi pecahan sederhana siswa kelas 3 SD. Gitu ya Ibu ya. Jadi yang ini dihapus nanti. Orang bacanya ini metodenya PTK tapi kok rumusan masalahnya eksperimen gitu ya. Agak susah nanti. Oke. Baik, bisa nanti direvisi kembali. Untuk referensi tentang PBL, oke. Oke, sesuai ya. Kita lihat tahun terbitnya juga oke. Rangkuman sudah oke. Ini pasti diambil dari abstrak ya. Lalu untuk buku mungkin ditambah tahun bukunya tahun kapan ya Ibu ya. Jadi biar lebih jelas. Lalu untuk latar belakang kerangka penulisan oke. Ya, rumusan masalahnya nanti tinggal disesuaikan kembali dengan yang sudah direvisi ya. Lalu
Jadi lebih ini aja seperti punyanya Ibu Wardah Taslim tadi atau punyanya Ibu apa tadi? Lupa lagi saya kan. Ibu Dorce. Ibu Dorce. Jadi nanti saya kasih deh 2 contoh punyanya Bu Taslim sama punyanya Bu Wardah sama punyanya Bu Dorce untuk jadi contoh di tugas 1. Biar direvisi ya Bu ya. Sama Ibu Ani Sumarni khususnya untuk penambahan di rumusan masalah dan penambahan untuk penjabaran di kerangka penulisan. Kira-kira bisa direvisi dalam minggu ini, Bu? Insya Allah bisa. Sedikit laginya, nggak jauh-jauh. Oke, any questions? Ada pertanyaan, Bu? Sebelum kita lanjut membahas tugas 2 bagaimana? Untuk tugas kita sudah paham. Tentang apa? Sudah bisa dimengerti. Ini artinya kami siap merevisinya, Bu. Oke, siap. Baik. Kita lanjut ya. Kalau sudah oke semua, kita lanjut untuk melihat tugas 2. Bapak Ibu yang saya banggakan, walaupun di sini Monday 3 Juni masih panjang Bapak Ibu untuk due date-nya alias tenggat waktunya, bukan berarti Bapak Ibu itu melama-lamakan menyelesaikannya, tidak ya sama sekali ya. Tapi Bapak Ibu semakin cepat semakin baik. Begitu ya, semakin cepat semakin baik supaya nanti Bapak Ibu bisa tahu kira-kira mana yang perlu untuk diperbaiki. Nanti kita akan pasti membahasnya di setiap tuweb. Ya, di setiap tuweb, walaupun nanti Bapak Ibu Bu Rahmi nih saya ngerjakannya nggak sesuai gitu ya kan. Ini gimana? Nah, nanti masih bisa diperbaiki Bapak Ibu, masih bisa diperbaiki. Nah, sekarang kita coba lihat untuk tugas 2. Ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu belum mengerjakan tugas 2, tugas 1, ini saya coba share screen ya. Supaya jadi pertimbangan Bapak Ibu supaya janganlah menunda mengerjakan tugasnya. Ya, perhatikan. Jadi tugas 2 ini hanya bisa dikerjakan apabila tugas 1-nya sudah dikumpulkan. Gitu ya, Ibu Tiwi, ya. Aduh, kena lagi saya gitu ya. Jadi tugas 2 nggak bisa dikerjakan nih kalau tugas 1-nya belum selesai. Gitu ya. Jadi silakan dikerjakan terlebih dahulu tugas 2-nya. Tugas 1-nya dalam minggu ini, baru nanti setelah itu Bapak Ibu bisa mengerjakan tugas 2. Nah, untuk tugas 2 bagaimana ya Bu Rahmi? Sebentar. Untuk tugas 2, sebelum nanti kita masuk ke tugas 2, saya mau bahas dulu tentang seperti apa kutipan gitu ya. Sebentar. Bapak Ibu bisa dibaca juga. Sebentar nih saya stop share dulu. Oke ya, kita bahas terlebih dahulu sedikit materi pada minggu tuweb kedua minggu ini ya. Harusnya kan tuweb kedua itu besok ya, minggu lalu ya. Tapi kita lambatkan di minggu ini. Apakah sudah terlihat? Iya, Bu. Sudah, Bu. Nah, sebelumnya kan kita sudah membuat atau mengumpulkan referensi-referensi ya, baik referensi jurnal dan juga referensi buku. Kita sudah melakukan perangkuman untuk artikel-artikel yang kita gunakan sebagai referensi. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana sih cara melakukan pengutipan dan menuliskan sumber kutipan. Nah, Bapak Ibu, rekan mahasiswa yang saya banggakan, apa itu kutipan? Nah, kutipan itu adalah pernyataan, gagasan, pendapat, pemikiran, atau temuan ahli, atau orang lain yang digunakan untuk membandingkan, memperkuat, atau menolak pendapat atau pemikiran penulis sebagai pengutip.
Nah, jadi kita melakukan proses kutipan itu sesuai dengan gagasan, pendapat, pemikiran orang lain yang nantinya kita ambil memang berdasarkan kebutuhan kita. Jangan sampai nanti kita butuh A, kita kutipnya Z gitu ya. Tapi harus sesuai, walaupun tidak pas-pas tentang A, tapi masih beririsan tentang A atau masih berkaitan tentang kutipan apa, tentang penjelasan si A-nya, misalkan seperti itu. Nah, ini contoh kutipan. Pemahaman bahwa pembelajaran online itu sama dengan pembelajaran jarak jauh adalah pemahaman yang tidak sepenuhnya benar. Pembelajaran online dapat digunakan sebagai salah satu modus pembelajaran jarak jauh, tetapi sekedar menerapkan pembelajaran online serta tidak serta-merta dapat diklaim telah menerapkan pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini nampak Bapak Ibu ada penulisnya, ada tahun terbitnya, dan ada halamannya. Ada 2 kriteria ya, pengutipan itu bisa dia hanya nama belakang. Ini pakai nama belakang nih ya. Nama belakang dan tahun terbit artikel atau bukunya, atau dia bisa ditambahkan informasi halaman yang kita kutip itu di halaman berapa. Contoh Bapak Ibu mau melakukan pengutipan dari tulisan saya. Saya kan Rahmi Ramadhani, berarti nanti Bapak Ibu tulis Ramadhani, 2024. Nah, kalau itu saja pun sudah cukup. Nah, ini contoh pengutipannya. Nah, ada 2 teknik mengutip, ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Kalau yang tadi, ini adalah teknik pengutipan tidak langsung. Kalau yang langsung, biasanya ada tanda kutip. Nah, kalau yang tidak langsung, ya seperti ini contohnya tadi, itu harus dilakukan parafrase. Kita nggak boleh copy paste langsung apa yang ada di dalam artikel ke dalam tulisan kita. Itu nanti kena yang namanya plagiasi. Ya, jadi Bapak Ibu harus melakukan parafrase terlebih dahulu. Ya, harus melakukan parafrase terlebih dahulu, menggunakan bahasa Bapak Ibu, menggunakan pemahaman Bapak Ibu tanpa menghilangkan makna dari apa yang kita kutip. Contoh misalkan, kan ini saya ambil pembelajaran online dapat digunakan sebagai salah satu modus pembelajaran jarak jauh. Bisa saya ganti kalimatnya menjadi seperti ini. Salah satu jenis dari pembelajaran online adalah pembelajaran jarak jauh. Nah, sama ya, konteksnya sama-sama menjelaskan bahwa pembelajaran online itu bagian dari pembelajaran jarak jauh. Ya, tapi dengan struktur kalimat yang berbeda. Bukan hanya peletakan saja yang kita bedakan ya, tapi juga struktur kalimatnya. Namun tetap memiliki makna yang sama. Itu namanya adalah pengutipan tidak langsung. Sedangkan pengutipan langsung biasanya dia ada kutipan, ada tanda petik begitu ya. Nah, tapi saya sangat merekomendasikan untuk menggunakan pengutipan tidak langsung. Kenapa? Karena kalau pakai pengutipan langsung rentan plagiasi juga Bapak Ibu. Karena nanti di akhir, di tugas 4 nanti itu sebagai tugas finalnya Bapak Ibu, apakah lulus atau tidak lulus pada mata kuliah Karil. Mungkin yang baru bergabung pada TWEB ini, kelulusan mata kuliah Karil itu apabila Bapak Ibu memenuhi 2 syarat. Memenuhi beberapa syarat. Syarat pertama nilainya minimal 75. Syarat kedua, tingkat plagiasinya maksimal 30%. Syarat ketiga, memenuhi seluruh komponen penilaian, strukturnya jelas, sesuai, begitu ya, jumlah halamannya tepat, jumlah referensinya minimal 10, 5 dari buku, 5 dari artikel yang memang dia 5 tahun sebelumnya, ya 5 tahun terakhir, begitu ya. Lalu judulnya ada, pokoknya strukturnya lengkap, begitu ya, kutipan dengan referensinya sama. Jadi kalau yang dikutip ada 10, maka referensinya harus ada 10. Jadi komponen-komponen penilaiannya itu lengkap, minimal 75, dan tingkat plagiasinya itu di bawah 30% atau maksimal 30%, maka Bapak Ibu bisa lolos mata kuliah Karil. Karena mata kuliah Karil tidak ada SKS-nya, jadi hanya penilaian lulus atau tidak lulus, L atau TL, begitu ya. Kalau salah satu komponen tadi tidak memenuhi, Bapak Ibu tidak bisa lulus Karil, harus ngulang Karil lagi di semester depan atau semester berikutnya atau pengajuan pembelajaran berikutnya, gitu ya. Nah, jadi untuk kita menghindarkan adanya plagiasi, Bapak Ibu silahkan ambil penulisan kutipan yang tidak langsung, jangan pengutipan yang langsung.
Tapi kita perlu tahu juga bagaimana sih contoh penulisan langsung gitu ya, penulisan kutipan langsung. Nah, ini contohnya ya. Ada tanda petik di sini. Gitu ya. Oke, dan biasanya itu agak menjorok ke dalam. Jadi misalkan dia agak spasinya itu berbeda dengan paragraf yang sebelumnya. Oke, kalau penulisan kutipan tidak langsung itu seperti yang tadi ya, yang tadi di awal. Misalkan ini diberikan contoh. Interaksi dalam pembelajaran online dengan tatap muka dilakukan dengan cara yang berbeda. Pilihan teknologi dan media pembelajaran yang dipakai akan menentukan interaksi dalam pembelajaran online. Bisa kita ganti dengan pembelajaran online. Walaupun pembelajaran online itu dilakukan tanpa melakukan pertemuan tatap muka secara langsung, namun tetap memiliki proses interaksi sosial atau interaksi dalam pembelajaran. Hal itu dikarenakan pembelajaran online tetap melakukan pertemuan tatap muka namun dengan menggunakan bantuan teknologi. Maknanya kan sama. Nah, tapi kalimatnya aja yang kita ubah atau strukturnya atau penjelasannya yang kita buat lebih jelas atau lebih kompak sesuai dengan pemahaman kita. Dengan cara seperti itu, kita tidak melakukan plagiasi dan kita juga tetap menuliskan sumber referensi mana, bacaan mana yang menjadi inspirasi kita sehingga kita bisa menuliskan kalimat seperti itu. Jadi kita tuliskanlah. Memang standarnya itu adalah kalau buat kutipan tidak langsung seperti ini ya, nama akhir penulis dan juga tahun terbit artikelnya atau tahun terbit bukunya. Ya. Nah, ini adalah contoh dari penulisan kutipan langsung dan penulisan kutipan tidak langsung. Sekarang kita lihat contoh langsung di dalam artikel. Saya coba download suatu artikel ya. Sebentar, kita lihat contoh suatu artikel yang nanti Bapak Ibu bisa lihat apakah dia menggunakan kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. Ya. Oke, saya izin share screen dulu. Nah, ini ada judul tentang peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa melalui pembelajaran matematika berbasis etnomatematika di sekolah dasar. Kita lihat Bapak Ibu artikelnya itu terdiri dari pendahuluan, lalu nanti ada sama ya, nanti strukturnya sama, hasil dan pembahasan, ada metode harusnya sebelumnya di sini, metode penelitian. Ya, baru nanti terakhir ada simpulan, dan juga terakhir ada daftar pustaka. Yang mau kita highlight adalah kutipan. Ini adalah kutipan. Nah, ini juga adalah kutipan. Oke. Nah, apakah ini kutipan langsung atau kutipan tidak langsung? Silakan beri respon. Ayo, ini kutipan langsung atau kutipan tidak langsung? Langsung, Bu. Kenapa langsung? Kenapa langsung? Ayo, alasannya apa? Ini Purnamasari dan Setiawan 2019, Bu. Nah, apakah ini ada tanda kutipnya? Tidak ada kan? Kalau tidak ada tanda kutip, berarti ini adalah pengutipan tidak langsung. Nah, kalau pengutipan langsung seperti apa Bu Rahmi? Di sini ada nggak ya pengutipan langsung? Karena pengutipan langsung tuh jarang sekali. Ini saya ambil contoh pengutipan langsung ya, sebentar. Saya stop sharing dulu. Ya, saya kasih satu contoh pengutipan langsung. Ya, saya ada contoh pengutipan langsung. Sebentar. Nah, saya share dulu. Nah, ini adalah pengutipan langsung. Nampak? Ayo, apa bedanya dengan yang tadi?
Oh, Ini anu harus ya, Bu. kutip. Ini Jadi- harusnya ada tanda kutip di sini. Jadi dia tanda- begini, yang pertama ada tanda kutip. Ya. Kedua, Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa artinya ini tidak jadi karena ini kalimat undang-undang kan nggak mungkin kita ganti-ganti, betul nggak? Betul ya? Jadi kan kalimat undang-undang itu kan nggak boleh kita parafrase, harus 100% apa yang tertulis dalam undang-undang tersebut kita masukkan gitu. Jadi itu masuk dalam kategorisasi pengutipan langsung, bukan pengutipan tidak langsung. Gitu ya. Jadi bisa dibedakan antara pengutipan langsung dan pengutipan tidak langsung. Dan biasanya pengutipan tidak langsung itu, pengutipan langsung itu referensinya atau kutipannya di sini, informasinya di awal. Misalkan seperti halnya pendapat dari Ramadhani yang dijelaskan di mana, baru dia mengambil beberapa penjelasan saya tapi terpotong gitu ya. Tapi langsung diambil 100% dari apa yang saya tulis, baru diberikan tanda kutip. Nah, itu disebut juga sebagai pengutipan langsung. Berbeda dengan pengutipan tidak langsung, yang pengutipan tidak langsung. Nah, ini pengutipan langsung juga ini. Nah, karena di undang-undang. Nah, Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa suatu upaya pembinaan bla 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 bla. Ini pasti sama kalimatnya, sama persis dengan apa yang tertulis dalam Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003. Bisa dipahami bedanya? Sedangkan kalau ini tidak langsung ya. Contohnya misalkan ini. Anak usia dini bla bla bla, keterlibatan guru hanyalah dapat. Nah, ini tidak menjadi pengutipan langsung, tapi dia pengutipan tidak langsung. Oke, saya stop share. Kita cari lagi artikel yang lain. Ya. Oke. Kita lihat. Apakah ada pengutipan tidak langsung? Karena memang pengutipan langsung itu jarang sekali ya Bapak Ibu ya. Jarang sekali. Kenapa? Karena pengutipan langsung itu dia itu cenderung rentan dengan plagiasi. Biasanya kebanyakan kalau pengutipan langsung itu di skripsi-skripsi ya. Nanti Bapak Ibu nulis skripsi itu pasti agak banyak nanti Bapak Ibu buat yang namanya pengutipan langsung. Tapi kalau pengutipan tidak langsung itu sangat banyak sekali di artikel-artikel ilmiah. Karena artikel ilmiah itu jarang sekali pakai pengutipan langsung. Kebanyakan selalu pakai pengutipan tidak langsung. Ya, oke. Kita cari dulu contoh pengutipan tidak langsung ini. Bapak Ibu juga bisa dibaca BMP Karil ya, terkait tentang sudah pernah melihat BMP Karil, buku panduan mata kuliah Karil? Belum, Ibu. Belum ya, oke. Nanti saya coba sharekan ya. Nah, ini juga contoh pengutipan yang lain nih, sebentar saya ambil, siapa tahu. Pengutipan juga bisa dalam bentuk ini ya, misalkan Bapak Ibu melakukan wawancara gitu ya, melakukan wawancara kepada guru atau kepada siswa, itu juga masuk dalam kategorisasi pengutipan langsung. Kenapa? Karena kita langsung mengambil transkrip wawancara dengan guru, dengan siswa, atau dengan narasumber kita. Nah, itu dalam kategorisasi kutipan langsung ya. Nah, kan nggak mungkin ya hasil wawancara itu kita parafrase lagi buat dalam kutipan tidak langsung. Pasti dia dalam bentuk kutipan langsung. Nah, seperti itu. Ya. Oke, sekarang untuk tugas 2 nih bagaimana Bu Rahmi? Apa yang harus kami lakukan untuk tugas 2? Sebentar, saya coba buka dulu untuk tugas 2 seperti apa. Saya lihat tadi sudah ada beberapa yang mengerjakan tugas 2. Tugas 2 itu adalah membuat kutipan ya Bapak Ibu ya, membuat kutipan. Kita lihat dulu punyanya Ibu Winarni. Ini sangat sederhana sekali, sebentar.
Sebentar ya. Saya ada punya format tugas 2, coba saya buka dulu. Oh, boleh, nanti saya kirimkan ke grup ya, contoh untuk tugas 1. Bentar. Ini saya kirimkan panduan Karil dulu ya. Ini saya kirimkan panduan Karil. Oke, sudah masuk. Baru nanti saya kirimkan format tugas 2. Untuk tugas 1 sebentar. Itu untuk format tugas 2 sudah saya berikan juga. Sebentar saya kasih untuk format tugas 1 ya. Nah, sudah saya berikan juga untuk contoh format tugas 1. Saya kasih juga contoh untuk sebentar ya. Ini saya kasih contoh. Di WA Group, kita buka sama-sama. Bentar, saya coba share. Bisa terlihat gambarnya? Bisa, Bu. Etnomatematika tertulis, nampak? Oke ya. Nah, ini contoh untuk kutipan kutipan langsung ya. Nah, ada tanda petiknya di sini, walaupun dia dalam gitu ya. Nah, sedangkan yang ini adalah kutipan tidak langsung. Ini adalah kutipan tidak langsung. Bedain ya. Bedain antara ini adalah kutipan langsung, ini adalah kutipan langsung ya, ini. Ada tanda petik di sini namanya kutipan langsung, lalu yang ini adalah kutipan tidak langsung. Bisa dia di belakang, bisa dia di depan. Ya, oke. Nah, sekarang kita coba lihat template-nya untuk tugas 2. Walaupun saya sudah kasih di grup ya, tapi coba kita buka apa sih yang harus dilakukan pada tugas 2.
Nah, ini adalah format tugas 2 ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini sudah sedikit terkait tentang pengutipan. Jadi, judul artikel silahkan ditulis kembali di sini ya, judul artikel. Ini seperti yang sudah saya sampaikan pada web 1. Penulis pertama ini adalah Bapak Ibu mahasiswa. Baru penulis kedua ini apabila artikelnya itu diambil dari PKP, maka penulis kedua adalah tutor PKP-nya. Siapa nama tutor PKP-nya? Ditulis. Ingat Bapak Ibu, tulis nama tanpa gelar. Jadi nggak pakai gelar sama sekali. Ya, tulis nama tanpa gelar. Gitu ya. Jadi misalkan nama saya, walaupun saya Dr. Rahmi Ramadhani MPD, yang ditulis hanya Rahmi Ramadhani saja. Nggak usah pakai gelar. Jadi nanti kalau saya di mana? Saya di penulis ketiga. Jadi di penulis pertama Bapak Ibu, penulis kedua Bapak Ibu tutor PKP, baru penulis ketiganya saya, tutor karir. Oke ya. Nah, untuk ini disesuaikan kembali lagi. Lalu untuk kutipan langsung artikel. Ini kurang G ini ya. Kutipan langsung. Ya silahkan Bapak Ibu ambil misalkan dari artikel A. Misalkan kita ambil contoh ya. Tadi kita sudah ambil contoh untuk artikel gitu ya. Sebentar. Yang tahun terbaru. Sebentar ya. Tahun terbaru ya, kita ambil tahun 2022 misalkan ya. Ini kesempatan. Saya pilih-pilih dulu ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini saya download dulu. Nah, misalkan saya ambil kutipan ini. Bentar ya, saya copy, saya masukin ke tugas 2. Ini ya. Ini adalah artikel yang mau saya ambil dari artikel sini misalkan gitu ya. Nah, ini ya. Ini adalah kutipan tidak langsung. Ini misalkan ya, artikel 1 ini adalah contoh kutipan tidak langsung. Gitu ya. Tapi ditulis dari artikel mana? Misalkan nih saya ambil artikelnya dari sini, judul artikelnya. Ya, judul artikelnya dan namanya gitu ya. Judul artikel dan namanya. Ini judul artikelnya. Ini besar kali. Sebentar. Ini judul artikelnya. Ya. Lalu ini adalah kutipan tidak langsungnya gitu ya. Oh, di sini nanti siapa nama penulisnya? Ini tadi Sidi Wima Gea. Sidi Wima Gea 2022. Nama jurnalnya apa? Nama jurnalnya misalkan ini Jurnal Riset Pendidikan Dasar. Oke. Nah, ini contoh pengutipan tidak langsung. Nanti nomor 2-nya gitu juga. Nah, nomor 2-nya apa judul artikelnya? Tulis judul artikelnya. Baru nanti di sini tulis nama penulis artikel. Baru tahun terbit artikel. Lalu nama jurnalnya. Baru nanti di sini ditulis. Tinggal copy paste aja dari artikelnya. Yang kira-kira mana yang nampak itu adalah kutipan tidak langsung. Begitu juga dengan kutipan langsung. Nah, misalkan tadi saya ambil kutipan langsung dari sini. Sudah saya tutup ya. Sebentar. Sebentar ya, saya coba buka lagi.
Misalkan ini saya ambil kutipan langsung. Ya, misalkan ini saya ambil dari buku apa namanya? Kutipan langsung dari buku ya, kutipan tidak langsung dari buku. Bahkan ini dari buku Undang-Undang Dasar. Begitu ya. Baru nanti di sini kita copy paste. Nah, buku Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 14. Nah, gitu ya. Baru nanti di sini artikelnya. Nah, jangan lupa ini dia suatu upaya bla 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 bla. Ini contoh. Ya, ini contoh ya. Oke. Ini contoh untuk yang buku kutipan langsung. Kutipan langsung nih harusnya ya. Sorry. Ini harusnya kutipan langsung. Itu ya. Jadi harus ada yang dia kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Tulis kutipan langsung dari buku yang telah Anda rangkum pada tugas 1. Kalau bisa, ya sesuaikan dengan artikel yang Bapak Ibu gunakan pada referensi di tugas 1 ya. Jangan di referensi yang berbeda. Gitu ya. Misal tadi Bu Wardah Taslim sudah ada beberapa referensi ya. Buka lagi referensinya, cari kutipan tidak langsungnya. Dan cari kutipan langsungnya. Kalau kutipan langsungnya nggak ada di situ, baru boleh dicari dari sumber referensi yang lain. Tapi kalau misalkan ketika Ibu baca buku referensi yang Ibu gunakan di tugas 1 dan juga artikel yang Ibu gunakan pada tugas 1, ada kutipan langsungnya dan ada kutipan tidak langsungnya, itu lebih bagus lagi. Ya. Jadi tetap dituliskan apa nama artikelnya, apa penulisnya, siapa nama jurnalnya dan kapan tahun terbitnya. Gitu ya. Nah, ini untuk tugas 2. Dan harapan saya tugas 2 ini dapat dikumpulkan selambat-lambatnya minggu depan. Ya, minggu depan nggak harus hari Selasa deh, hari Sabtu minggu depan boleh. Ya, Sabtu minggu depan boleh. Gimana? Kira-kira? Bisa enggak? Siap ya. Oke ya. Siap ya. Jadi hanya copy paste Bu Rami dari referensi ini ya, enggak susah. Tapi jangan tidak ada kutipan langsung ya, harus ada. Kalau tidak ada kutipan langsung di artikel yang kita gunakan pada tugas 1, misalkan nggak ada nih Bu Rami artikel pada tugas 1 itu kutipannya nggak ada gitu ya. Gimana kutipan langsungnya? Ya udah nggak apa-apa, bukan nggak apa-apa dikosongkan ya, tapi dicari dari artikel yang lain yang ada kutipan langsungnya, atau dari buku yang lain yang ada kutipan langsungnya. Jadi jangan ada yang kosong, ya, jangan ada yang kosong. Jadi Bapak Ibu kalau tadi artikel referensi di tugas 1-nya ada 5, berarti nanti masing-masing ada 5. Jadi kutipan langsung artikelnya ada 5, kutipan tidak langsung artikel ada 5, kutipan langsung buku ada 5, kutipan tidak langsung buku ada 5. Jadi ya. Supaya lebih jelasnya silahkan dibaca bab 3 halaman 45 pada buku panduan karilnya. Lalu berikutnya buatlah daftar pustakanya. Di sini kan dia lebih mudah menggunakan aplikasi Mendeley ya. Tapi nanti di web 3 deh saya akan ajarkan gimana aplikasi Mendeley. Karena aplikasi Mendeley agak lebih sulit. Kalau memang nggak bisa ya pakai manual pun nggak apa-apa. Gitu ya. Pakai manual pun nggak apa-apa. Jangan dipaksakan. Ya, jangan dipaksakan sehingga nanti jadi pusing sendiri, jadi pusing 7 keliling, jangan. Ada pertanyaan untuk tugas 2? Silakan, kita masih ada waktu 15 menit lagi. Silakan. Cukup jelas, Bu. Cuma nanti tinggal pengaplikasiannya untuk mengerjakan dengan sangat teliti kayaknya. Dan sangat teliti, betul sekali. Saya coba stop sharing dulu ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu untuk dipertanyakan untuk memudahkan Bapak Ibu mengerjakan tugas 2. Jadi bagi yang belum selesai tugas 1-nya nggak bisa ke tugas 2 ya. Pokoknya dalam minggu ini harus siap dulu tugas 1-nya.
Ya, harus siap dulu tugas satunya. Ini coba saya share dulu yang belum mengumpulkan. Ini izin ya, nggak apa-apa ya, saya share ya, biar sama-sama bisa saling mengingatkan gitu ya. Ih, kok aku belum siap ya, gitu. Kira-kira apa sih yang belum selesainya? Untuk tugas 1 itu ada di aktivitas belajar 3 ya, ada di aktivitas belajar 3. Saya izin share yang belum mengumpulkan tugas 1. Jadi tugas-tugas itu nggak ada grade-nya ya Bapak Ibu, hanya nanti grade akhirnya itu di ujung. Jadi saya nggak bisa ngasih grade di sini, hanya bisa ngasih feedback. Nanti feedbacknya akan saya kasih setelah web kita ini selesai. Ya, Bu Wardah Taslim terima kasih. Ini yang belum Ibu Hanifah Hairunisa juga tidak mengikuti ya, Ibu Saguni tidak mengikuti, Ibu Fitri tidak ada di sini ya, Ibu Herlina, lalu ada Ibu Ismalat Buge, baru Ibu Tiwi tadi ya, kalau bisa dalam minggu ini. Lalu ada Ibu Nelci, lalu habis. Jadi yang baru menyelesaikan baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi masih ada 7 orang lagi yang belum mengumpulkan. Bagi yang tadi ada revisian seperti punya Bu Ike, punya Bapak Nur Ahmadi gitu ya, lalu punya Ibu Andi Sumarni gitu ya, mohon untuk bisa direvisi kembali. Ibu Maria bisa diupload kembali tanpa menghapus yang sudah diupload. Biar nanti setelah direvisi tugas 1 dalam minggu ini, baru nanti setelah itu diselesaikan tugas 2 untuk diupload minggu depan. Oke ya, itu untuk tugas 2-nya di mana Bu Rami dikumpulkan? Untuk tugas 2-nya itu dikumpulkan di aktivitas belajar 5. Aktivitas belajar 3 untuk tugas 1, aktivitas belajar 5 untuk tugas 2. Untuk tugas 3 nanti ya, nanti kita akan bahas sama-sama ketika web. Ya, ketika web baru nanti kita akan bahas sama-sama ya. Nanti untuk tugas 3 kita akan bahas pada web 3. Ya, masing-masing. Jadi biar nanti saya kasih panduan dulu biar mengerjakan. Ya, oke. Ada pertanyaan? Jadi ingat ya Bapak Ibu bahwa tidak bisa mengupload tugas 2 kalau tugas 1 belum selesai. Jadi silakan diselesaikan terlebih dahulu. Ingat, tugas 2 referensinya itu harus berasal dari artikel yang kita gunakan pada tugas 1. Kalau ternyata tidak ada kutipan langsungnya, boleh diambil dari sumber lain. Kalau misalkan ada, lebih baik. Ya, kalau misalkan nanti ternyata Bu Rahmi ternyata tidak ada ada kutipan langsung dan ada kutipan tidak langsung di artikel yang sama, itu jauh lebih baik lagi. Jadi minimal ada 5 kutipan pada 5 artikel. 5 kutipan langsung pada 5 artikel, 5 kutipan tidak langsung pada 5 artikel, 5 kutipan langsung pada buku, dan 5 kutipan tidak langsung pada buku. Jadi ada 20 kutipan. 10 kutipan langsung dan 10 kutipan tidak langsung. Iya, 1 artikel, 1 kutipan langsung, 1 artikel yang sama, 1 kutipan tidak langsung. Gitu. Jadi 1 artikel itu ada 2 kutipan, langsung dan tidak langsung. Gitu ya. 1 buku ada 2 kutipan, langsung dan tidak langsung. Silakan dicari, silakan diobok-obok gitu ya. Dicari kira-kira. Intinya kutipan tidak langsung itu ada tanda kutip. Kalau kutipan langsung ada tanda kutip, kalau kutipan tidak langsung tidak ada tanda kutip. Tindak petik gitu ya. Atau di beberapa buku kadang, atau di beberapa, Bu Rami saya nggak nemu buku, saya nemunya di tesis, di skripsi orang ada kutipan langsung, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Gitu ya, nggak ada masalah. Berarti di sumber referensi yang lain. Tapi ingat jangan lupa dituliskan juga nama sumber referensinya, nama jurnalnya, nama penulisnya, nama artikelnya, dan tahun terbitnya. Utamakan dan upayakan tahun terbitnya itu minimal 2018. Jangan di bawah 2018. Itu saja saya rasa yang bisa saya jelaskan. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu silahkan. Masih boleh deh 5 menitan lagi silahkan. 1, 2, 3.
1, 2, 3, 4, 5. Tadi ada 7 orang kita bergabung di sini bersama dengan saya 8 ya. Oke. Silahkan, daripada nanti bingung mengerjakannya gimana gitu ya. Bu Rami, nanti kalau misalkan saya mau kirim ke Bu Rahmi dulu tugasnya sebelum saya upload, boleh nggak untuk dilihat apakah sudah benar atau belum? Boleh, silahkan. Ya, tidak ada yang sempurna Bapak Ibu, walaupun saya sudah ACC, oke nih sudah oke gitu ya, tapi bisa jadi nanti ketika kita TUEP 3 kita bahas lagi nanti tugas 1 dan tugas 2 ya, untuk di TUEP 3 akan ada perbaikan sedikit, wajar ya Bapak Ibu ya, supaya lebih baik lagi dan lebih sempurna lagi ya. Tapi sekali lagi, selesaikan dulu tugas pertama, baru tugas kedua. Begitu juga nanti tugas ketiga, kalau tugas kedua belum selesai, maka tugas ketiga pun tidak bisa terbuka. Begitu juga nanti tugas 4, kalau tugas 1, 2, 3-nya belum selesai, khususnya tugas 3, tugas 4 pun tidak bisa di-upload. Itu padahal tugas 4 itu adalah finalnya Bapak Ibu. Ya, ingat itu finalnya. Ketika nanti sudah masuk di tugas 3, saya akan jauh lebih ekstra cerewet kepada Bapak Ibu ya. Jadi supaya nanti di tugas 4-nya itu tidak keteter kita. Karena saya katakan kan di TUEP 1 bahwa di tugas 4 itu akan cukup hektik. Mulai dari sistem yang down, kita susah nanti ngecek Turnitinnya. Jadi sebelum nanti Bapak Ibu upload, saya akan wajibkan. Sebelum upload ke sistem, kirim ke saya dulu, kita cek sama-sama secara mandiri dulu, baru kita upload ke sistem. Karena banyak kejadian sebelum-sebelumnya Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa itu gagal karena apa? Berkali-kali itu tingkat plagiasinya itu tidak turun-turun. Kenapa? Kebanyakan satu, tidak melakukan parafrase. Kedua, melakukan kecurangan. Saya ingatkan di kelas karil saya ini khusus ya, jangan ada yang melakukan kecurangan. Nambahkan i di sela-sela kata gitu ya dan sebagainya. Jangan percaya yang ada di TikTok, jangan percaya yang ada di YouTube. Cara menurunkan plagiasi itu pembohongan. Itu kita namanya melakukan pembohongan akademik. Malu kita nanti dengan titel sarjana kita loh Bapak Ibu, apalagi kita SPD. Masa SPD ya kita ngajari sesuatu hal yang jahat ya, yang buruk nggak boleh. Gimana caranya Bu supaya plagiasi saya turun? Ya parafrase, jangan pakai kutipan langsung. Kutipan tidak langsung parafrase. Terus parafrase, ya nggak mungkin ada artikel yang 0% Bapak Ibu plagiasinya, nggak ada. Pastinya itu pasti ada plagiasi. Paling enggak 10-15 udah paten kali tuh Bapak Ibu. Saya nggak tinggi-tinggi ngasih target 29% aja sudah oke. Karena katanya kan maksimal 30%. Jadi kalau 29% itu sudah oke. Ya, jadi jangan dipaksakan ke 5%, 10% atau bahkan 0%, jangan. Saya sarankan jangan. Tetap mengikuti standar, tapi jangan kita melakukan cara kecurangan demi mendapatkan standarisasi itu. Ya, ini adalah saran dan masukan saya. Setiap TUEP nanti akan terus saya berikan penegasan seperti ini supaya nanti Bapak Ibu karilnya lulus semuanya dengan nilai yang paling baik ya. Karena banyak kejadian tutornya meluluskan mahasiswanya, tapi karena dievaluasi lagi di tingkat prodi, yang tadinya L alias lulus berubah jadi TL, tidak lulus. Kenapa? Terbukti adanya kecurangan. Nah, plagiasinya dicurangkan. Ada tanda-tanda yang jadi 2 kali kita screeningnya Bapak Ibu, di screening di saya dan nanti di screening di tingkat program studi dan fakultas. Jadi jangan buat malu nama saya gitu ya. Dan jangan juga kita kecewa sudah lulus tapi tiba-tiba keluar nilai akhirnya nanti adalah tidak lulus. Baru nanti Bapak Ibu heboh nih WA saya, Bu kok saya jadinya tidak lulus ini padahal kemarin lulus. Padahal kesalahannya di Bapak Ibu diam-diam melakukan kecurangan. Itu adalah saran terakhir dari saya kepada Bapak Ibu semua. Semoga bisa menyelesaikan tugas 1 dengan baik. Yang belum selesai, yang perlu direvisi silahkan direvisi kembali. Dan semoga yang sudah selesai tugas 1 silahkan lanjut monggo untuk menyelesaikan tugas 2. Dan paling lama dikumpulkan di hari Sabtu depan ya. Sabtu depan. Ya, setidaknya ketika TUEP 3 nanti kita minggu depannya lagi, kita udah clear di tugas 1 dan tugas 2. Tinggal kita revisi tugas 2 sedikit, lalu kita masuk ke tugas 3. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan.
Ada pertanyaan? Tidak ada? Bu, Kalau halo. ya, silahkan Ibu Ike. Ini Bu, maksud saya untuk maksudnya yang direvisi itu mohon diisi di kolom komentar Bu, biar saya bisa perbaiki yang mana. Ya, nanti saya isi di kolom komentar. Ya, paling lama besok ya. Iya Bu. Ya, paling lama besok saya kirim. Tapi saya upayakan malam ini. Mudah-mudahan oke jaringannya. Nanti saya kirimkan langsung kasih feedback apa saja yang perlu diperbaiki gitu. Jadi nanti ada panduannya. Oke. Ya, ada lagi yang lain? Saya Ibu. Ya, silakan Ibu Maria. Ibu, saya minta tolong nanti. Kalau bisa sebentar tolong kirimkan yang teman-teman yang sudah. Oh ya, nanti saya sudah minta izin tadi sama Ibu Wardah dan Ibu apa tadi? Saya selalu lupa nama ibu yang satu ini. Sebentar, saya cek. Bu Dorce, Bu Dorce. Iya, Ibu Dorce ini. Mumpung sebelum saya lupa, bentar, saya kirimkan. Sebelum saya lupa, sebentar ya. Nanti kalau sudah tutup ini lupa ini. Maklum ya Bapak Ibu. Sebentar. Saking banyaknya yang dipikirkan gitu ya. Jadi saya aja kalau tadi nggak diingatkan lupa saya. Oh iya, sebentar saya masuk gitu. Sebentar saya masuk dulu gitu. Jadi mohon izin kalau tadi saya agak terlambat. Sebentar. Oh ini. Siap, saya kirim dulu. Contohnya punyanya Ibu Ike dan juga punyanya Ibu Dorce dan juga punyanya Ibu Wardah. Ini Ibu Dorce dulu. Ibu Dorce aja lah ya. Satu aja. Nah, itu saya kasih contoh punyanya Ibu Dorce. Ya Bu, ini sudah oke menurut saya. Latar belakangnya sudah oke. Nah, ini contohnya ya untuk tugas 1. Oke ya Bu Maria, sudah saya kirim ya. Terima kasih Ibu. Sama Ibu sudah hadir? Sudah. Ya, Ibu. Daftar hadirnya sudah. Oh sudah, nanti saya centang daftar hadirnya. Ya. Oke, Ibu mau minta izin. Iya. Kenapa? Duluan kami ada latihan core. Oh iya, boleh. Ini bentar lagi saya tutup kok, Bu. Jangan dulu Piki, jangan dulu. 5 menit lagi, 5 menit boleh ya. Ini tadi ada Bapak Nur Ahmadi, Bu izin bertanya apakah tugas 2 berkaitan dengan tugas 3 dan mengerjakan tugas. Iya Pak, nanti ada kaitannya dengan tugas 3. Jadi kalau bisa nanti ketika tugas 3 kita tinggal copy paste aja dari tugas 2. Ya makanya dari itu saya katakan tugas 1, tugas 2 dan tugas 3 itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Iya. Kalau begitu kita tutup saja. Sebelum kita tutup, coba buka dulu kameranya semuanya supaya saya screenshot. Oke. Ibu Ani, Bu Dorce ini belum ketemu. Oke ya, sebentar saya screenshot. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kasih jempolnya deh. Kan udah nggak politik lagi, nggak apa-apa ya. 1, 2, 3. Sebentar, 1, 2, 3. Bentar ya. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu di Sampai jumpa Ibu. Rekamannya nanti akan saya kirimkan ke grup ya, dan saya sematkan juga di e-learning. Terima kasih banyak, sehat-sehat selalu untuk kita semuanya. Amin. Sampai kepada keluarga yang ada di samping Bapak Ibu semuanya. Saya tutup. Salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak. Sore. Oke, saya stop sharing dulu. Saya coba matikan dulu recordnya ya. Oke.